yang sudah dilaksanakan. Dan seperti kita ketahui, FOMC telah memutuskan suku bunga acuan The Fed dinaikkan sebesar 75 basis poin menjadi kisaran 3 hingga 3,25%. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah breaking news lengkapnya. Ya, saat ini semua negara sedang bergulat melawan tingginya laju inflasi. Arah kebijakan Bank Sentral terkait keputusan suku bunga acuan menjadi salah satu yang ditunggu pelaku pasar. Tak terkecuali hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang dinanti para pelaku pasar adalah keputusan FOMC dan Bank Indonesia tentang arah suku bunga acuan. Kemarin The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin. Kenaikan ini merupakan respon masih tingginya laju inflasi di Amerika Serikat. Di Indonesia, keputusan Bank Indonesia juga ditunggu oleh pelaku pasar. Apakah akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau mengikuti jejak The Fed menaikkan suku bunga acuannya? Sebelumnya, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin di level 3,75%. Hal ini merupakan bagian dari respon Bank Indonesia untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk mengetahui hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga acuan, mari kita simak hasil RDG yang dibacakan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, berikut ini. Baik ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter, sistem keuangan, dan juga kondisi perkembangan ekonomi domestik untuk kita merumuskan kebijakan-kebijakan bauran respon kebijakan. Saya akan mulai dari hasil asesmen dan perakiraan ekonomi global, terus ke domestik, dan tentu saja di akhir kami sampaikan pokok-pokok keputusan bauran kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Saya mulai dari global. Perekonomian ekonomi global berisiko tumbuh lebih rendah disertai dengan tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Penurunan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih besar pada tahun 2023, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Bahkan disertai dengan risiko resesi di sejumlah negara maju. Volume perdagangan dunia juga tetap rendah. Di tengah perlambatan ekonomi, disrupsi atau gangguan mata rantai pasokan global meningkat, sehingga mendorong harga energi bertahan tinggi. Tekanan inflasi global semakin tinggi seiring dengan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, kebijakan proteksionisme yang masih berlangsung, serta terjadinya fenomena heat wave di beberapa negara. Inflasi di negara maju maupun di negara emerging market meningkat tinggi, bahkan inflasi inti berada dalam tren meningkat, sehingga mendorong bank-bank sentral di banyak negara melanjutkan kebijakan moneter agresif. Perkembangan terkini menunjukkan kenaikan Fed Fund Rate yang lebih tinggi dan diperkirakan masih akan meningkat lebih lanjut. Perkembangan tersebut mendorong semakin kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat terhadap seluruh mata uang dunia dan semakin tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga mengganggu aliran investasi portofolio dan tekanan terhadap nilai tukar di negara-negara termasuk emerging market dan termasuk di Indonesia. Di dalam negeri, perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dengan semakin membaiknya permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Konsumsi swasta tumbuh tinggi didukung dengan kenaikan pendapatan, tersedianya pembiayaan kredit, dan semakin kuatnya keyakinan konsumen, seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas. Dorongan terhadap konsumsi rumah tangga juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menambah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya kelompok bawah, dari dampak kenaikan inflasi sebagai konsekuensi pengalian subsidi BBM. Kenaikan permintaan domestik juga terjadi pada investasi, khususnya investasi non-bangunan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tersebut
tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini pada bulan Agustus 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Manager Index PMI manufaktur yang terus membaik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor terus membaik, khususnya ekspor CPO, batu bara, serta besi dan baja seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor CPO dan pelonggaran akses masuk wisatawan mancanegara. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera yang tetap tumbuh kuat. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3%. Di eksternal, kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) terus membaik sejalan dengan kinerja ekspor yang kuat. Kinerja transaksi berjalan pada triwulan 3 2022 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya permintaan beberapa mitra dagang utama, dukungan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, dan masih tingginya harga komoditas global. Sementara itu, tekanan dari sisi arus modal asing terutama dalam bentuk investasi portofolio masih terjadi di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan 3 2022, data hingga 20 September 2022, investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 0,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 132,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, kinerja neraca pembayaran Indonesia pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan yang berpotensi lebih baik dari perkiraan semula, terutama ditopang oleh harga komoditas global yang berada di level tinggi, serta didukung oleh neraca transaksi modal dan finansial, terutama dalam bentuk masuknya penanaman modal asing PMA, sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terus membaik. Stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global dengan langkah-langkah yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar pada 21 September 2022 terdepresiasi secara point to point 1,03% dibandingkan dengan akhir Agustus 2022. Perkembangan nilai tukar yang tetap terjaga tersebut ditopang juga oleh pasokan falas di dalam negeri dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, serta tentunya langkah-langkah yang terus dilakukan dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah sampai dengan 21 September 2022 untuk year to date terdepresiasi 4,97% dibandingkan dengan level akhir tahun 2021. Relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India terdepresiasi 7,05%, Malaysia Ringgit terdepresiasi 8,51%, dan Thailand Baht terdepresiasi 10,07%.
Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Tekanan inflasi meningkat didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global serta dampak dari penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Inflasi indeks harga konsumen IHK Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69% seiring dengan meningkatnya inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah administered prices yang sebesar 6,84% year on year dan inflasi inti yang menjadi 3,04%. Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak volatile food menurun menjadi 8,93% year on year. Sejalan dengan peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi. Tekanan inflasi IHK diperkirakan akan mulai meningkat pada bulan ini didorong oleh penyesuaian harga BBM subsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan juga akan meningkat akibat dampak lanjutan second round effect dari penyesuaian harga BBM tersebut dan menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan mendorong inflasi pada akhir tahun 2022 ini akan melebihi batas atas sasaran 3% plus minus 1% dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh kedua di tahun 2023 mendatang. Kondisi likuiditas di perbankan dan perekonomian tetap terjaga. Penyesuaian secara bertahap giro wajib minimum rupiah dan pemberian insentif giro wajib minimum rupiah sejak 1 Maret sampai 15 September 2022 telah menyerap likuiditas perbankan sekitar 269,3 triliun rupiah. Namun demikian, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha maupun partisipasinya dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN. Pada Agustus 2022, kondisi likuiditas perbankan tetap longgar, seperti tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang masih tinggi mencapai 26,52%. Likuiditas di perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 13,7% year on year dan 9,5% year on year. Lebih lanjut, dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga 20 September 2022 melanjutkan pemberian SPN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Jumlahnya sebesar 102,3 triliun rupiah. Sementara itu, pelaksanaan operasi TWIST, yaitu penjualan SPN jangka pendek di pasar sekunder dan pembelian SPN jangka panjang di pasar sekunder oleh Bank Indonesia telah mendorong imbal hasil SPN tenor jangka pendek meningkat, sementara imbal hasil SPN tenor jangka panjang masih relatif terjaga. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 20 September 2022 meningkat 58 basis point dibandingkan dengan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 3,38% seiring dengan kenaikan BI rate pada bulan lalu sebesar 25 basis point. Intermediasi perbankan terus membaik dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit pada Agustus 2022 tercatat sebesar 10,62% year on year
ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan pada mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 18,7% year on year pada Agustus 2022. Dari sisi penawaran, berlanjutnya perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar seiring membaiknya appetite perbankan dalam penyaluran kredit terutama di sektor pertanian, industri, konstruksi, dan perdagangan. Suku bunga perbankan juga masih dalam tren menurun. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 44 basis point menjadi 2,9% pada periode Agustus 2022 dari Agustus 2021. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 48 basis point pada periode yang sama menjadi 8,94%. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi perbankan ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tercermin dari tingkat penjualan dan belanja modal yang tetap tumbuh tinggi, terutama di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan, serta penerimaan pajak dari korporasi yang meningkat. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik, sejalan dengan optimisme konsumen dan semakin meningkatnya mobilitas. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat tumbuh tinggi, yaitu sebesar 16,77% year on year pada Agustus 2022, terutama didukung oleh segmen kredit mikro. Ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan tetap terjaga, baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio pada bulan Juli 2022 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 24,86%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko juga tetap terkendali, yang tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan pada Juli 2022 yang tercatat 2,90% secara bruto dan 0,82% secara neto. Likuiditas perbankan pada Agustus 2022 tetap terjaga didukung pertumbuhan dana pihak ketiga DPK sebesar 7,77% year on year, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada Juli 2022 sebesar 8,59%. Perlambatan DPK dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi masyarakat, belanja modal korporasi, dan preferensi penempatan dana pada aset keuangan lainnya yang terindikasi dari nilai kepemilikan surat berharga negara SBN. Hasil simulasi Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Namun tentu saja sejumlah faktor risiko baik dari sisi kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak eksternal tetap perlu diwaspadai. Potensinya, dampaknya pada laju pemulihan intermediasi ke depan. Di sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran dan akselerasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di tengah tantangan tekanan inflasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap mengalami kenaikan, ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring. Perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada Agustus 2022 tumbuh tinggi, yaitu 43,24% year on year, mencapai 35,5 triliun rupiah, dan nilai transaksi digital banking meningkat 31,40% year on year menjadi 4.557,5 triliun rupiah.
sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan 34,72% year on year menjadi 722,5 triliun rupiah. Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran dengan melanjutkan persiapan implementasi kartu kredit pemerintah KKP domestik secara bertahap. Antara lain melalui pengembangan KKP domestik berbasis kartu untuk meningkatkan akseptasi dan transaksi KKP domestik termasuk efisiensi transaksi pemerintah. Di sisi lain, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Agustus 2022 meningkat 6,96% year on year mencapai 902,7 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk peredaran uang rupiah kertas tahun emisi 22. Itu tadi adalah pokok-pokok hasil pembahasan terhadap asesmen perkembangan terkini dan prospek ke depan ekonomi global, ekonomi domestik, demikian juga kondisi eksternal, moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran di Indonesia. Berdasarkan asesmen terhadap perkembangan terkini dan perkiraan-perkiraan ke depan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preemptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Bank Indonesia juga terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional dengan bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya pada paruh kedua tahun 2023. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), serta pembelian penjualan surat berharga negara SBN di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan penjualan dan pembelian SBN di pasar sekunder atau yang sering disebut Operation Twist untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investasi portofolio asing melalui kenaikan yield SBN tenor jangka pendek sejalan dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate dan kenaikan struktur yield SBN jangka panjang.
Iya, pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode September 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis point ke level 4,25%. Di mana kita tahu pada Agustus lalu BI 7 Days Reverse Repo Rate berada di posisi 3,5%. Adapun keputusan Bank Indonesia tadi disebutkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ini tentunya sebagai langkah preemptif untuk menurunkan ekspektasi inflasi kembali ke sasaran awal di 3 plus minus 1% dan tentunya berbagai asesmen ataupun penilaian terhadap kondisi perekonomian domestik dan juga global turut menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate pada periode September kali ini, dan juga tadi lending facility serta deposit facility turut dinaikkan oleh Bank Indonesia, sehingga kita harapkan ini juga tentunya dapat diikuti oleh langkah-langkah lanjutan oleh Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan kondisi dari perekonomian domestik. Demikian breaking news kali ini terkait dengan pengumuman RDG Bank Indonesia September 2022. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, saya Fajar Wayong.